واتقوا الله ويعلمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang kitabuz zakah, yang mana kita akan memasuki pembahasan yaitu shadaqatu tatawwu' atau bab sedekah sunnah, ya, atau sedekah sukarela. Jadi setelah kita membahas tentang zakat wajib, ya, baik zakat mal maupun zakatul fitr, maka kita membahas tentang sedekah yang sifatnya sunnah atau tatawwu', ya. Dan ini merupakan pembahasan terakhir dalam bab kita, yaitu kitab Az-Zakah. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, bagi pian yang ingin menyetorkan hafalan hadisnya, ulun persilahkan. Nah, baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi pembahasan kita malam hari ini adalah bab sedekah tatawwu'. Sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu kan sedekah, yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sedekah itu ada dua, yaitu sedekah wajib. Masuk dalam hal ini adalah zakat dan nafkah, ya. Zakat dan nafkah itu sedekah wajib.
Adapun yang kedua adalah sedekah tatawwu' atau sukarela, yang hukumnya tidak wajib, ya, hanya sebatas sunnah. Nah, sedekah itu memiliki kedudukan yang agung dalam agama kita. Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang besar, pahala yang melimpah berkaitan tentang sedekah. Sebagaimana nanti hadis-hadis yang akan kita sebutkan. Apalagi sedekah itu mendatangkan manfaat dan maslahat yang besar di dalam masyarakat, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menganjurkan, memerintahkan dan memotivasi untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Bagaimana seorang bisa memberi pinjaman kepada Allah? Ya, maksudnya adalah dengan cara bersedekah, itu memberi pinjaman kepada Allah. Ya, qardhan hasana di sini, ya, pinjaman yang baik. Ya, yaitu menyedekahkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya? Fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah. Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya sedekah itu bukan mengurangi harta, justru akan melipat gandakan harta. Maka di sini kalau ditanyakan, ya, riba apa yang diperbolehkan? Yaitu ribanya adalah memberi pinjaman kepada Allah yang mana Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda. Ya. Jadi kalau mau bertransaksi riba, maka bertransaksi ribalah dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara menyedekahkan. Baik. Dan masalah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan. Mungkin sebagian orang berpikir, ya, ketika dia bersedekah, wah, dia akan berharap nih langsung dapat rezeki yang berlipat-lipat. Ya mungkin, ya, tapi ingat yang namanya rezeki itu kan tidak mesti harus dalam bentuk materi, uang. Nah. Kesehatan itu kan rezeki. Anak yang soleh, istri yang solehah, ya, urusan yang lancar, itu semuanya adalah rizki. Ya. Nah, bisa jadi bentuk lipat ganda dari harta yang kita sedekahkan itu berupa rizki-rizki tadi, tidak mesti harus dalam bentuk materi. Ya. Dan bisa jadi juga dalam bentuk materi. Intinya tidak ada istilah rugi dalam masalah sedekah. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan janji bahwasanya Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Baik. Dan sedekah sukarela ini tentunya lebih utama diberikan kepada kaum fakir, orang-orang yang membutuhkan, seperti orang yang juga terlilit hutang, ya, atau disalurkan kepada pembangunan atau proyek-proyek kebaikan seperti masjid, pesantren, ya, dan yang lainnya. Baik, nah jadi sedekah itu ada dua, ada sedekah wajib dan ada sedekah tatawwu' atau sunnah. Nah, sekarang kita akan rincikan berkaitan tentang fadilah atau manfaat dari bersedekah. Manfaat sedekah itu bisa dilihat di dunia maupun manfaat di akhirat. Adapun manfaat sedekah di dunia, ya, di sini ulun sebutkan ada
Ada 5 ya. Yang pertama adalah membuka pintu berkah. Membuka pintu berkah, tambahan rizki, dan ganti yang lebih baik. Ulangi. Jadi manfaat yang pertama adalah membuka pintu berkah, tambahan rizki, dan ganti yang lebih baik. Jadi walaupun secara lahiriah sedekah itu tampak mengurangi harta, namun secara hakikat syariat itu justru, atau syariat sedekah itu justru membersihkan, mendatangkan keberkahan, ya, serta menjadi sebab melimpahnya rizki seseorang, ya. Makanya dalam yang hal-hal seperti ini kita senantiasa ikut matematikanya Allah, kan. Kita sudah pernah bahas sebelumnya. Ya, jangan dilihat dari perhitungan manusia. Karena perhitungan manusia, orang yang bersedekah, wah itu berarti akan mengurangi hartanya. Ya, tetapi perhitungan Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Yang namanya sedekah itu bukan mengurangi harta, tapi justru akan menambah keberkahan harta tersebut dan digantikan dengan yang lebih baik. Di antara dalil akan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat 39, surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Ya, jadi jangan khawatir ketika seorang bersedekah itu pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara realita yang ada, orang yang rajin sedekah itu tidak pernah jatuh miskin. Orang yang rajin sedekah, kita tidak melihat ada yang jatuh miskin, tetap yang kita lihat hartanya semakin bertambah, semakin berkah, ya. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu sejatinya tidak mengurangi harta. Baik. Ini manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, sedekah itu menjadi perisai penjaga harta dan kesehatan badan. Sedekah itu bisa menjadi perisai atau penjaga harta dan kesehatan badan. Jadi sedekah itu ibarat benteng yang bisa menjaga harta seseorang dari kerusakan, kehilangan, kecurian, ya. Dan bisa menjadi wasilah penyembuh penyakit. Jadi justru, ya, seseorang yang rajin sedekah justru Allah akan jaga harta dia. Mana dalil akan hal ini? Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, "Hassinu amwalakum biz zakah, wadaw mardakum bis sadaqah, wa'iddu lil bala'id du'a." Bentengilah harta kalian dengan zakat. Obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah. Ya, maka ini salah satu ikhtiar kita, yang mana dengan hal itu Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kita, menjaga diri kita agar tidak mudah terserang penyakit dan seterusnya. Di antaranya adalah sering bersedekah. Baik, ini yang kedua. Manfaat yang ketiga dari bersedekah adalah mewujudkan solidaritas dan merekatkan hubungan sesama manusia. Ya, mewujudkan solidaritas dan merekatkan hubungan manusia. Ya, terutama antara orang kaya dengan orang miskin. Ya. Kita mengetahui bahwasanya perbedaan tingkat sosial
di antara masyarakat, tentunya bisa menimbulkan rasa hasad, rasa iri yang muncul dari orang miskin kepada orang kaya, ya kan? Dan itu bisa memicu keributan, persengketaan di antara masyarakat. Maka di antara cara ya untuk meminimalisir perkara hal ini, ya mengurangi hasad orang miskin kepada orang kaya, maka di antaranya adalah sang kaya rajin bersedekah kepada orang-orang miskin. Ya, dan ini tentunya hikmah yang besar yang ini merupakan datang dari syariat Islam yang sempurna ini. Baik, Nabi SAW pernah mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi ada kalanya kita sekarang dalam keadaan lapang, ya. Maka dalam keadaan lapang ini kita bantu saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami kesempitan harta, kekurangan dan seterusnya, kita bantu. Mumpung kita sedang dalam keadaan lapang. Nah, ketika kita sering membantu saudara kita yang dalam keadaan sempit hartanya, nah suatu kali kita mungkin merasakan apa yang mereka rasakan, maka pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ini sudah janji dari Nabi SAW. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Jadi kalau mau mendapatkan pertolongan dari Allah, rajin-rajinlah menolong saudaranya. Dan pertolongan Allah itu bukan hanya berkaitan di dunia, ya, begitu juga nanti pertolongan Allah ketika di akhirat. Dan di akhirat kita sangat butuh akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, di antara manfaat sedekah menjaga kehormatan diri dan kemandirian, ya. Menjaga kehormatan diri dan juga kemandirian. Karena sejatinya lawan dari bersedekah itu kan minta-minta, ya. Kalau minta-minta itu berarti orang tersebut tidak menjaga dirinya. Sebaliknya orang yang suka bersedekah justru dia sedang menjaga kehormatan dirinya. Jadi orang yang bekerja keras apalagi untuk bisa bersedekah, maka ini hakikatnya dia sedang menjaga kehormatan dia sebagai seorang muslim, ya. Sehingga dia tidak perlu meminta-minta. Ya, jadi orang yang ingin punya semangat untuk bersedekah, ya, dia akan bekerja. Makanya para sahabat dahulu ketika mereka dimotivasi oleh Nabi SAW untuk bersedekah, ada di antara mereka yang tidak punya harta. Apa yang mereka lakukan? Mereka kerja. Kerjanya apa? Jadi kuli panggul. Setelah dapat harta, mereka sedekahkan. Jadi bukan untuk mereka sendiri. Dan itu, ya, jauh dari namanya meminta-minta. Justru dia yang memberi orang lain. Nah, jadi salah satu bentuk menjaga diri seseorang itu adalah dengan rajin untuk bersedekah. Makanya ada istilah al-yadul ulya khairun min yadil sufla, ya. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah, ya. Tangan di atas maksudnya adalah yang memberi, sementara tangan di bawah itu adalah yang menerima. Baik, nah ini adalah yang keempat. Dan yang kelima di antara manfaat sedekah membawa keberkahan dan pahala kolektif, ya, membawa keberkahan dan pahala kolektif bagi seluruh anggota keluarga. Baik. Nabi SAW bersabda, silakan buka hadis 659. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghairu mufsidatin." Apabila seorang wanita menginfakkan sebagian makanan di rumahnya tanpa merusak ya anggaran rumah tangganya, artinya tidak berlebihan, kana laha ajruha bima anfaqat. Maka siapa yang dapat pahala di sini? Perempuan itu sendiri, maka ia akan mendapatkan pahala atas infak yang ia keluarkan. Wali zaujiha, dan untuk suaminya, ajruhu bimaktasaba, ya, juga akan mendapatkan pahala karena usahanya. Baik. Walil khazini mislu dzalik. Begitu juga pembantunya akan mendapatkan pahala seperti itu. Wala yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'an. Masing-masing tidaklah mengurangi sedikit pun pahala yang lainnya. Padahal yang berinfak ini cuma satu orang. Siapa? Istrinya tadi. Ya, cuman karena harta tersebut berasal dari usaha sang suami, ya maka suami juga dapat pahalanya. Kemudian pembantu yang ikut membuatkan makanan tersebut, ya juga akan mendapatkan pahala. Ya, jadi yang namanya sedekah, ya apalagi dilakukan oleh seseorang di rumah, ya maka pahalanya itu bisa mengalir kepada seluruh keluarga yang ada. Baik, nah nanti kita akan bahas tentang hukum seorang wanita bersedekah dengan harta suaminya. Ya, apakah boleh ataukah tidak. Baik. Nah, ini adalah 5 manfaat sedekah di dunia. Sekarang kita akan berpindah kepada manfaat sedekah ketika di akhirat. Manfaat yang pertama, sedekah di akhirat adalah menjadi sebab seseorang masuk ke dalam surga dan terbebas dari api neraka. Ulangi, jadi sedekah di antara sebab seseorang bisa masuk surga dan terbebas dari api neraka. Ya, yang namanya amalan sedikit pun ya, itu pasti akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Ya. Mana dalilnya? Dalam surah Az-Zalzalah ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa ya beramal walaupun sebesar zarrah berupa kebaikan, yarah, maksudnya dia akan melihat balasannya. Dan kebaikan yang namanya zarrah itu, zarrah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apa maksudnya. Sering diartikan bahwasanya zarrah itu apa? Biji sawi. Baik, biji sawi itu nah. Anggaplah, lu udah tahu biji sawi itu yang gimana? Taruhlah ada bijinya, taruh di timbangan, Pak. Timbangan dunia ya. Itu bergerak enggak timbangannya? Enggak ada, saking apanya? Ringannya. Ya. Tetapi ternyata kebaikan yang sebiji zarrah itu atau seberat zarrah itu ada timbangannya di akhirat kelak. Ada beratnya di akhirat kelak. Ya. Begitu juga keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walaupun seberat zarrah berupa keburukan, yarah, yaitu dia akan melihat balasannya. Nah, sedekah ya, yang namanya sedekah itu tidak mesti harus banyak, enggak. Nabi SAW mengatakan, ittaqun nara walau bisyikit tamrah. Ya. Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya ya sebiji kurma atau sebelah kurma ya. Artinya yang namanya sedekah itu akan bermanfaat di akhirat walaupun nominalnya itu adalah mungkin bagi pandangan kita adalah sedikit. Ya. Jadi menjadi hal yang harus diperhatikan seorang muslim, jangan dia meremehkan perbuatan kebaikan walaupun dia anggap itu adalah sesuatu yang remeh.
Makanya Nabi SAW pun pernah mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhahu biwajhin talqin. Janganlah di antara kalian meremehkan perbuatan kebaikan walaupun hanya berjumpa dengan saudaranya dengan wajah yang ceria, ya. Itu saja mendatangkan kebaikan. Dan betapa banyak hadis-hadis datang, seseorang itu diampuni dosanya, seseorang itu dimasukkan ke dalam surga hanya dengan amalan yang dianggap sebagai amalan yang remeh. Contoh misalnya seorang yang membersihkan atau menghilangkan duri misalnya di jalan atau gangguan di jalan. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia dengan sebab amalan tersebut. Seorang wanita yang melihat anjing kehausan, dia turun ke sumur kemudian mengambil air dan meminumkan air tersebut kepada anjing tersebut, dan Allah ampuni dosanya padahal dia adalah seorang pezina. Ya, ini mungkin amalan yang dianggap remeh, ya, tetapi ternyata dinilai besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya di situ ada faktor-faktor yang menyebabkan amalan tersebut yang walaupun dianggap sebagai amalan yang ringan tetapi bernilai besar, ya. Nah, termasuk juga nanti masalah sedekah. Ya, nanti kita akan sebutkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sedekah itu pahalanya besar. Baik. Jadi yang pertama, manfaat sedekah di akhirat adalah bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari api neraka. Yang kedua, mendapatkan naungan di hari kiamat, ya, mendapatkan naungan di hari kiamat. Jadi ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi matahari didekatkan, ya, yang menyebabkan suasana sangat panas. Baik. Nah, ternyata ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dinaungi pada hari tersebut. Nah, di antara yang bisa menaungi seseorang di hari yang panas tersebut adalah sedekah. Baik, terutama ketika sedekah tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ya. Di antara dalil akan hal ini tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ya, masih ingat apa saja 7 golongan tersebut? Pemimpinnya adil. Terus pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus orang yang berkumpul dan berpisah karena Allah, ya. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, berapa sudah? 5. Baik, 2 lagi. Seseorang yang menangis karena bersendirian dan ketika bersendirian mengingat Allah, kemudian air matanya keluar gitu, ya. Ini baru 5, afan, ya. 2 lagi. Yang pembahasan kita belum disebutkan. Orang yang bersedekah, ya, dan dia menyembunyikannya sampai tidak tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Nah, jadi salah satu golongan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak, ya, di padang mahsyar kelak adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Ini hadis pertama dalam bab ini, ya. Yaitu seseorang yang dia bersedekah lalu menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, ya. Tangan kiri dengan tangan kanan itu diibaratkan seperti 2 orang, ya. Tangan kanan itu orang yang bersedekah, tangan kiri orang dekatnya. Sampai orang dekatnya pun tidak tahu
kalau dia ini bersedekah, artinya dia menyembunyikan sedekahnya tersebut. Dan di antara hal yang membuat sedekah itu semakin besar pahalanya adalah ketika dilakukan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, ya, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya. Baik, di sini disebutkan sab'atun yuzilluhumullah, ya, 7 golongan. Apakah 7 golongan ini berarti pembatasan cuma 7 ini saja yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ternyata kalau kita lihat dalil-dalil yang lain masih ada yang selain mereka, ya. Hanya saja 7 ini, ya, menunjukkan akan kemuliaan amal-amalan tersebut. Bukti bahwasanya masih ada yang lain, Nabi SAW mengatakan, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adhallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Barang siapa yang memberi penangguhan waktu bagi orang yang kesulitan membayar utang atau membebaskannya, maka Allah akan menaunginya dalam naungannya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya, ya. Jadi orang yang memberikan waktu tambahan untuk orang lain bayar hutang kepadanya, itu termasuk orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Baik. Kemudian juga dalil akan masalah ini berkaitan dengan sedekah itu bisa menjadi naungan pada hari kiamat, yaitu sabda Nabi SAW, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, rawahu Ibnu Hibban wal Hakim. Ini hadis setelahnya, ya. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga perkara di antara manusia diputuskan, yaitu pada hari kiamat, ya. Nah, seorang perawi yang bernama Yazid berkata, maka Abul Al-Khair tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa bersedekah dengan sesuatu. Setelah mendengar hadis ini, yaitu setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya. Jadi sedekah itu pada hari kiamat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dia. Maka seorang rawi yang bernama Abul Khair tidak pernah melewatkan satu hari pun tanpa bersedekah, ya, artinya apapun dia bisa sedekahkan dia sedekahkan, ya. Apalagi kita katakan tadi yang namanya sedekah itu tidak mesti harus banyak tadi kan, karena beliau sangat paham, ya, bahwasanya sedekah itu akan bermanfaat pada hari kiamat. Disebutkan walaupun dia hanya bersedekah dengan sepotong roti atau sebutir bawang, dia lakukan. Baik. Nah, jadi pada kondisi yang sangat panas, ya, bahkan disebutkan dalam hadis itu bahwasanya matahari itu akan mendekat kepada makhluk pada hari kiamat hingga jaraknya itu seukuran 1 mil. Seorang rawi mengatakan, aku tidak tahu 1 mil itu apakah satuan jarak, ya, yang 1 mil ataukah tangkai yang digunakan untuk mengoles celak. Itu mil juga dalam bahasa Arab. Kalau maksudnya adalah mil yang berupa jarak, ya, 1 mil itu berapa kilo? Ya, 1,6 kilo. Ya. Kalau cuma batang celak tadi berapa? Berapa senti? 10 senti ya paling, atau 15 senti. Maka semakin dekat. Ya, maka dalam kondisi seperti itu, ya, tentunya dalam kondisi sangat panas, tentu bagi kita, ya, sangat menginginkan adanya naungan pada hari tersebut, dan tidak ada naungan pada waktu itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada amalan-amalan tertentu yang itu bisa menjadi naungan kita pada hari kiamat. Baik, diantaranya adalah sedekah. Baik. Nah, jadi ingat ketika kita bersedekah, wah, semoga ini akan menjadi naunganku pada hari kiamat, ya, sebenarnya. Baik, yang ketiga,
di antara faidah atau manfaat bersedekah di akhirat kelak adalah memperoleh pahala yang berlipat ganda. Mendapat pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 18, Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjaran kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Nah, jadi di antara pahala yang besar yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pahala sedekah. Ya, baik. Kemudian yang keempat, di antara manfaat bersedekah pada hari kiamat kelak adalah menikmati makanan, minuman, pakaian terbaik di surga. Ulangi, di antara faedah manfaat bersedekah yaitu bisa menikmati makanan, minuman, pakaian terbaik di surga. Jadi orang yang selama di dunia tergerak hatinya untuk menolong kesusahan saudaranya yang kelaparan, yang kehausan, tidak memiliki pakaian, terutama ketika bencana, itu sering terjadi, maka Allah akan balas dengan kenikmatan surga yang setimpal. Kan ada kaidah al-jaza'u min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan jenis amal, jenis perbuatan. Seseorang yang rajin memberi makan kepada orang lain, memberi minum kepada orang lain, memberi pakaian kepada orang lain, maka begitulah Allah akan membalasnya pada hari kiamat di surga kelak. Ya, di antara hadis berkaitan masalah ini, hadis 655. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ayyuma muslimin kasa musliman thawban ala uryin kasahu Allahu min khudril jannah. Siapa saja orang muslim yang memberi pakaian orang muslim yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari pakaian yang indah dari surga. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahu Allahu min simaril jannah. Dan barang siapa atau siapa saja orang muslim yang memberi makanan kepada orang muslim yang lapar, niscaya Allah akan memberinya makanan yang berupa buah-buahan dari surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhama'in saqahu Allahu minar rahiqil maktum. Dan siapa saja orang muslim yang memberi minuman kepada orang muslim lainnya yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman dari ar-rahiq al-maktum, yaitu minuman dari minuman suci yang ditutup. Ya. Hadis ini memang hadis lemah, ya, dinilai oleh para ulama sebagai hadis yang lemah. Hanya saja maknanya benar karena kaidah yang kita sebutkan tadi, al-jaza'u min jinsil amal. Baik. Nah, termasuk juga ini juga di antara sebab yang memperbesar pahala sedekah, yaitu memberikan sedekah pada kondisi orang-orang benar-benar membutuhkan. Ya, jadi tadi kan orang tidak berpakaian, dia sangat butuh dengan pakaian, kita berikan dia sedekah berupa pakaian. Orang yang lapar, ya kita beri makanan. Orang lagi haus, kita beri minuman. Maka pada saat itulah pahala sedekah itu semakin besar. Baik, nah inilah di antara manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang yang rajin bersedekah, baik di dunia maupun di akhirat. Baik. Kemudian kita akan membahas berikutnya berkaitan tentang faktor-faktor apa saja yang dapat memperbesar pahala sedekah. Ya. Faktor-faktor apa saja
yang dapat memperbesar pahala sedekah. Jadi perlu diketahui bahwasanya pahala sedekah itu berbeda-beda. Dan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, ya. Jadi tidak semua orang yang bersedekah itu pahalanya sama, enggak. Nah, apa saja faktor-faktor yang bisa memperbesar pahala sedekah tersebut? Yang pertama adalah keikhlasan dan kerahasiaan, ya. Keikhlasan dan kerahasiaan artinya disembunyikan. Jadi pahala sedekah bisa menjadi lebih besar, lebih agung jika dilakukan secara ikhlas, diupayakan sembunyi-sembunyi, intinya agar terhindar dari riya. Agar terhindar dari riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus sadaqati fa ni'ammahi." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Ya. Jadi menampakkan sedekah boleh selama tidak riya, ya. Dan menyembunyikannya itu lebih baik karena itu lebih jauh lagi dari perbuatan riya. Dan juga yang namanya sedekah itu kan gimana pun ya ada sisi perendahan di situ bagi orang yang menerima. Kadang kalau orang diberikan sedekah secara terang-terangan, orang yang menerima ini merasa malu, merasa direndahkan dan seterusnya. Ya, maka ketika seorang memberikannya dengan sembunyi-sembunyi, maka ini terhindar dari perasaan demikian. Ya, jadi manfaatnya sedekah secara sembunyi-sembunyi itu bukan hanya bagi pemberi, termasuk juga kepada orang yang diberikan, ya, menjaga hati dia. Jadi selain menjaga keikhlasan kita, juga menjaga hati orang yang diberi. Baik. Makanya tadi hadis yang kita sebutkan tentang 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah tadi seorang yang bersedekah kemudian menyembunyikannya sampai tidak diketahui oleh tangan kirinya tadi. Ya, artinya orang dekatnya pun tidak mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sedekah itu lebih afdolnya, lebih utamanya adalah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Jadi hukum asal sedekah dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Kecuali kapan? Bagi orang tokoh yang dijadikan panutan, ya. Yang mana ketika dia bersedekah misalnya diikuti oleh orang-orang. Ya, maka yang seperti ini, ya, ini kasus khusus yang mana dalam hal ini dia lebih utama untuk menampakkan sedekah tersebut untuk memotivasi orang-orang agar juga mau bersedekah. Ya, jadi kalau ini enggak masalah. Ya, tapi hukum asalnya yang utama dalam masalah sedekah itu adalah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Nah, ini adalah faktor yang pertama yang memperbesar pahala sedekah, keikhlasan, ya, dan kerahasiaan. Semakin ikhlas seseorang bersedekah, maka tentunya saja pahala yang dia dapatkan akan lebih besar. Baik. Faktor yang kedua, keterbatasan kondisi ekonomi orang yang bersedekah atau yang menerima sedekah. Orang yang bersedekah, ya. Keterbatasan kondisi ekonomi orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah ini ternyata orang yang ya tidak terlalu kaya juga. Artinya biasa-biasa saja. Ya. Jadi semakin orang itu
terbatas ekonominya dan dia tetap berusahakan untuk bersedekah, wah, maka dia pahalanya semakin besar. Ya, pahalanya juga semakin besar. Baik, kita akan lanjutkan penjelasan untuk ini setelah salat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka tadi kita telah menyebutkan faktor-faktor yang dapat memperbesar pahala sedekah. Yang pertama adalah keikhlasan dan kerahasiaan. Intinya semakin ikhlas, semakin seseorang terhindar dari riya, maka pahala sedekahnya semakin besar. Adapun yang kedua adalah keterbatasan kondisi ekonomi orang yang bersedekah. Jadi sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang serba kekurangan, ya, nilainya itu sangat tinggi, sangat besar, karena ia mengorbankan harta yang sebenarnya sangat ia butuhkan. Ya, dia orang biasa saja, bahkan mungkin dia orang miskin, tapi dia tetap bersedekah. Maka ini pahalanya tentunya besar dibandingkan orang kaya yang bersedekah, ya mungkin 100.000, 200.000, itu seperti tidak ada apa-apanya bagi dia. Coba bayangkan misalnya ada orang yang penghasilannya 1 juta, kemudian dia bersedekah 100.000. Berapa persennya tuh? 10%-nya, ya kan? Dengan orang kaya yang penghasilannya mungkin 5 miliar bersedekah 100.000, itu nggak ada apa-apanya bagi dia. Ya, jadi paham maksud kenapa ini lebih tinggi pahalanya, karena dia mengorbankan sesuatu yang sangat dia butuhkan sebenarnya. Makanya dalam hadis nomor 657, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasulullah ayu sadaqati afdal. Qala, ya, dikatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, juhdul mukil, sedekahnya orang yang kekurangan harta. Ya, dia sendiri serba kekurangan, serba miskin gitu ya, tetapi dia tetap bersedekah, maka ini pahalanya besar. Baik, kemudian Nabi mengatakan wabda biman ta'ul. Nah, sedekah itu dimulai dari orang yang menjadi tanggungannya, tentunya yang wajib dulu ya. Jadi tentunya ya, masyarakat itu kan berbeda-beda tingkat ekonominya ya. Taruhlah misalnya dalam satu komplek, ada yang kaya, ada yang menengah, ada yang miskin. Kemudian satu komplek itu diwajibkan misalnya untuk nyumbang patungan untuk memberi petugas jaga malam misalnya. Taruhnya berapa misalnya? 100.000 per bulan. Ya, bagi orang kaya itu biasa aja 100.000. Cuman bagi orang miskin atau yang ya sederhana, ya mengeluarkan 100.000 padahal itu sangat dia butuhkan. Nah, dalam kondisi demikian ya pahalanya insya Allah lebih besar, karena dia mengorbankan sesuatu yang sangat dia butuhkan. Ya, jadi jangan berkecil hati dalam masalah ini ya, merasa berat, oh ini kok kita dibayarnya sama gitu kan. Maka ketahuilah dalam kondisi seperti ini pahalanya pun berbeda berkaitan dengan orang kaya maupun orang miskin, karena pengorbanan dia itu lebih besar. Kita tidak mengatakan bahwasanya
sedekahnya orang miskin itu lebih banyak pahalanya dari orang kaya secara mutlak? Enggak. Ya, bisa jadi sedekahnya orang kaya itu lebih banyak pahalanya apabila dalam jumlah yang besar dan manfaatnya juga lebih besar, kan gitu. Cuman kalau dilihat dari pengorbanan dia secara psikologis, ya ini maksudnya, ya apalagi dalam nominal yang sama dia mengeluarkan, ya orang miskin juga mengeluarkan. Cuman kalau dilihat dari manfaat, ketika seorang kaya bersedekah dengan jumlah yang besar, manfaatnya lebih besar, ya makanya dia juga mendapatkan pahala yang besar. Makanya para sahabat Nabi SAW, kan mereka yang miskin ya, pernah iri dengan orang-orang kaya gitu ya. Mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya itu orang-orang kaya, mereka mendapatkan pahala yang besar. Ya, mereka sholat sebagaimana kami sholat, ya. Tetapi mereka bisa bersedekah sementara kami tidak bersedekah. Lalu Nabi SAW memberikan amalan ya sebagai pengganti sedekah, yaitu berupa zikir setelah sholat, kan gitu ya. Dan ini pun diketahui oleh orang-orang kaya, mereka pun ikut zikir setelah sholat. Akhirnya adu lagi orang-orang miskin, ya, maka Nabi SAW mengatakan itu adalah karunia yang Allah berikan kepada orang yang dia kehendaki. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ketika sedekah orang kaya itu ya memiliki manfaat yang besar, maka dia juga akan mendapatkan pahala yang besar. Baik. Nah, ini adalah yang kedua. Faktor yang ketiga yang mempengaruhi besarnya pahala orang yang bersedekah, kondisi fisik dan psikologis. Kondisi fisik dan psikologis. Kondisi fisik ini maksudnya adalah saat sehat dan khawatir miskin. Ya, jadi kondisi fisik dan psikologis maksudnya adalah saat sehat dan khawatir miskin. Ternyata dia bersedekah. Saat dia sehat, takut miskin, malah dia tetap bersedekah. Maka ini pahalanya besar. Jadi sedekah paling utama diantaranya adalah saat nafsu terhadap harta itu sedang tinggi-tingginya. Ya, ketika sehat itu kan. Ketika mau nikah lagi, itu kan sangat perlu harta itu. Dan takut miskin, nah dia tetap bersedekah, maka ini pahalanya besar. Beda dengan orang yang sudah sekarat. Kan pada kondisi ini sudah kada lagi memikirkan harta. Ya, pengennya tuh hartanya sudah mau disedekahkan, pengen banyak sedekah sudah pada saat orang sakit sudah mulai tua, sakit-sakitan. Ya, kecintaan pada harta itu sudah mulai kurang. Akhirnya dia mulai berwasiat, sedekah sana sini. Ya. Ya, ini berpahala, cuman akan lebih besar lagi pahalanya ketika saat kondisi fisik kita sehat, ya, dan kita khawatir miskin, justru kita tetap bersedekah. Ya, pada saat itulah hati kita benar-benar condong kepada harta. Kemudian kita mampu untuk bersedekah pada waktu itu. Nah, itulah ya pahala besar di situ. Makanya Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Maka beliau menjawab, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahih." Kamu bersedekah saat kamu dalam keadaan sehat dan kikir, yaitu mencintai harta. Pelit dengan harta, tapi ternyata dipaksa jiwa tersebut untuk bisa bersedekah. Ya. Takhshal faqr wa ta'mulul ghina. Ya, engkau takut miskin dan mengharapkan kekayaan. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, dan janganlah kamu menunda-nunda sedekah hingga ketika nyawa telah sampai ke tenggorokan. Ya, barulah waktu itu engkau mengatakan li fulanin kadza wa li fulanin wa qad kana li fulan. Ya, untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian. Ya.
Artinya pada waktu sudah sekarat baru bagi-bagi harta, ya. Nah, ini ya artinya kalau ingin mendapatkan pahala yang lebih besar jangan ditunda-tunda dalam masalah sedekah. Ya nanti aja lah, sudah tua-tua hanya rajin sedekah, ini keliru, ya. Bukan nggak boleh ya. Ya, tetapi kalau mau mendapatkan pahala yang lebih besar, ya maka segeralah dalam bersedekah, ya, tidak menunggu ketika sudah sakit, tua dan seterusnya. Baik, yang keempat, faktor yang memperbesar pahala sedekah adalah faktor waktu yang utama. Waktu yang utama. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada waktu-waktu tertentu. Yang mana amalan pada waktu tersebut itu lebih besar dibandingkan pada waktu-waktu yang lain. Ya, coba waktu apa saja kira-kira? Ramadan. Ya. 10 hari bulan Dzulhijjah, awal bulan Dzulhijjah. Termasuk juga bulan-bulan haram. Ya, termasuk hari Jumat, ya. Kalau bulan Ramadan disebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Artinya beliau rajin berinfak, bersedekah. Ya, tetapi di bulan Ramadan beliau lebih rajin lagi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ya ketika bulan Ramadan ada kesempatan untuk berinfak, maka gunakan sebaik-baiknya. Baik. Kemudian kalau berkaitan tentang 10 hari bulan Dzulhijjah, ya, sebagaimana hadis yang sering kita sebutkan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Baik, berkaitan dengan hari Jumat misalnya. Kata Nabi SAW berkaitan tentang hari Jumat, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumal jumu'ah. Hari terbaik di mana matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Ya, maka kalau kita orang yang mungkin tidak bisa bersedekah tiap hari, ya, setidaknya ya kita pilih waktu-waktu yang afdal ketika bersedekah, ya. Di antaranya adalah yang mingguan adalah hari Jumat, ya, tidak apa-apa. Tapi ini tidak mesti harus menunggu hari Jumat kalau misalnya ada orang memang betul-betul memerlukan. Ya, nanti kita akan sebutkan di antara hal juga yang memperbesar pahala sedekah adalah di kondisi orang benar-benar memerlukan. Ya. Cuman kalau tidak ada hari-hari biasa saja, normal-normal saja, maka pilihlah waktu-waktu yang utama. Baik. Yang kelima, faktor yang memperbesar pahala sedekah adalah tempat yang utama. Nah, selain Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan pada waktu-waktu tertentu, Allah juga memberikan keistimewaan pada tempat-tempat tertentu. Nah, di antara tempat-tempat tersebut di mana? Di masjid, di Haram, ya, Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi misalnya, di tanah haram. Itu lebih utama daripada di tanah-tanah yang lain. Makanya salat saja di Masjid Nabawi itu berapa kali lipatnya? Lebih baik daripada 1000 kali salat di masjid lainnya, kecuali Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram itu keutamaannya lebih utama daripada 100.000 kali salat di tempat yang lain. Nah, ternyata para ulama menjelaskan bahwasanya keutamaan amalan salat tersebut, ya, atau amalan atau keutamaan amalan itu tidak hanya berkaitan tentang salat, ya, ketika dilakukan di dua masjid ini, termasuk juga seluruh ibadah yang lain, termasuk bersedekah. Itu juga dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya berbuat dosa pun, ya, di dua tempat tersebut itu lebih besar dosanya daripada tempat-tempat yang lainnya. Baik. Artinya kalau kita mungkin sempat,
ya, atau ditakdirkan bisa berumrah atau berhaji, ya gunakan kesempatan untuk bersedekah di situ. Baik. Yang keenam, hubungan kedekatan dengan penerima sedekah. Nah, ini dilihat siapa yang kita sedekahi ini. Semakin dekat, ya, kekerabatan kita dengan dia, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan. Contohnya, ya, orang-orang yang wajib kita nafkahi. Ya, tentunya ini adalah nafkah yang wajib, sedekah yang wajib. Nabi SAW mengatakan, ya, dalam hadis 656, wa an Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan yang di atas pemberi lebih baik dari tangan yang di bawah yang menerima. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Ya. Jangan sampai kita rajin bersedekah ke sana kemari, sementara istri kita, anak-anak kita terlantar, itu tidak boleh. Bahkan haram, ya, mendahulukan yang lain, sementara yang wajib sendiri tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Ya, jadi tentunya mulai dari keluarga dekat, terutama orang yang wajib kita nafkahi. Baik. Kemudian juga dalam hadis yang lain, hadis nomor 657 tadi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, sedekahnya orang yang kekurangan harta, dan mulailah memberi sedekah kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Yaitu sama dengan hadis sebelumnya. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Lalu ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, saya mempunyai 1 dinar. Maka beliau bersabda, bersedekahlah kepada dirimu dulu, cukupi dirimu sendiri. Kemudian ia bertanya lagi, saya punya lagi 1 dinar. Maka beliau bersabda, sedekahlah kepada anakmu, yang itu wajib nafkahnya atasmu. Kemudian ia bertanya lagi, saya punya 1 dinar lagi yang lain. Maka beliau bersabda, sedekahlah kepada pembantumu. Ya. Orang itu bertanya lagi, saya punya 1 dinar lagi. Beliau menjawab, kamu lebih tahu tentang hal itu, yakin, yaitu kemana kamu akan memberikannya. Artinya semakin dekat, ya, diberikan kepada orang yang paling dekat denganmu setelah orang-orang tadi yang disebutkan. Ya, kepada dirinya sendiri, kepada anaknya, kepada pembantunya. Kemudian siapa yang lebih dekat dengannya, itu yang lebih berhak untuk mendapatkan sedekah. Baik. Kemudian juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW mengatakan, 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, kemudian 1 dinar yang kamu sedekahkan kepada orang miskin, kemudian 1 dinar yang kamu gunakan untuk membebaskan budak, dan dinar yang kamu berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Manakah yang paling besar pahalanya? Jadi ada 4, ya. 1 dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kamu berikan kepada miskin, 1 dinar yang kamu berikan untuk membebaskan budak, dan 1 dinar yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Mana yang lebih besar pahalanya? Maka kata Nabi SAW, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya adalah yang kamu nafkahkan untuk keluargamu. Ya, jadi tadi ini apa skala prioritas dalam bersedekah adalah orang-orang yang dekat dengan kita terlebih dahulu. Ya, jangan sampai nanti bingung, ya, ini mau kemana nih sedekah, sementara ada keluarga-keluarga dekat dia yang masih membutuhkan, maka mereka lah yang lebih utama untuk diberikan sedekah. Ya, nah jadi di antara faktor yang memperbesar pahala sedekah seorang itu adalah kedekatan dia dengan orang yang dia beri sedekah. Ya, kenapa orang lebih dekat itu lebih besar pahalanya? Karena selain sedekah itu juga menyambung silaturahim.
Baik. Makanya pernah kita sebutkan hadis, ya, ini 660 tentang istrinya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, ketika hari raya Nabi SAW memberikan motivasi terutama kepada para wanita untuk bersedekah. Lalu Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud, berkata, ya, wahai Rasulullah, hari ini engkau memerintahkan untuk bersedekah. Saya memiliki perhiasan dan ingin saya sedekahkan. Namun Ibnu Mas'ud, ya, beranggapan bahwasanya dia, ya, suaminya ini dan anaknya lebih berhak untuk saya beri sedekah daripada orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaqa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu benar. Zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqta bihi alaihim. Ya, suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk kamu beri sedekah daripada orang lain. Nah, ini juga dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya seorang istri memberikan zakat untuk suaminya. Nah, ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, intinya sekali lagi, kedekatan kita dengan orang yang kita berikan sedekah untuk mereka itu bisa memperbesar pahala sedekah. Baik. Kemudian yang terakhir, faktor terakhir yang memperbesar pahala sedekah adalah tingkat kebutuhan harta yang disedekahkan. Tingkat kebutuhan harta yang disedekahkan. Jadi sedekah dengan sesuatu yang paling mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat, ya, atau orang yang diberikan sedekah itu memiliki pahala yang tinggi. Ketika mereka kekurangan air, ya, lalu seseorang bersedekah dengan cara apa? Membuat pompa air, ya. Nah, itu pahalanya besar tuh. Makanya ketika Nabi SAW, ya, menawarkan kepada para sahabat untuk membeli sebuah sumur yang itu menjadi sumber air para sahabat pada waktu itu, ya, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya, dia orang yang sigap, ya, langsung membeli sumur tersebut. Ya, sebenarnya pemilik sumur tersebut, ya, dia menjual air dari sumur tersebut. Dan Nabi menawarkan kepada dia, maukah engkau sedekahkan sumurmu ini untuk kaum muslimin? Sebagai gantinya apa? Sumur atau air nanti di surga. Tapi orang ini tidak mau. Kenapa? Karena itu satu-satunya mata pencaharian dia. Maka Utsman langsung datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kalau aku beli sumur ini, apakah aku akan mendapatkan yang engkau janjikan kepada orang ini? Maka kata Nabi SAW, iya. Maka kata Utsman, maka aku sedekahkan sumur ini untuk kaum muslimin. Ya. Nah, ini adalah kondisi yang paling mendesak, ya, paling dibutuhkan oleh sahabat pada waktu itu. Maka begitu juga ketika kita ingin bersedekah, lihat kebutuhan masyarakat itu apa. Maka itulah yang kita sedekahkan kepada mereka. Ya. Baik, dari Abi Sa'ad bin Ubadah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ayu sedekati afdal? Sedekah apa yang paling utama? Beliau menjawab, saqyul ma, yaitu memberi minum. Karena waktu itu adalah yang paling dibutuhkan oleh para sahabat. Begitu juga hadis yang sebelumnya kita sebutkan tadi, ya, walaupun hadisnya ini ada kelemahan di situ, yaitu hadis 655, Nabi SAW bersabda, siapa saja orang muslim yang memberi pakaian orang muslim yang tidak memiliki pakaian, niscaya Allah akan memberinya pakaian dari pakaian yang indah dari surga. Dan siapa saja orang muslim yang memberi makanan kepada orang muslim yang lapar, niscaya Allah akan memberinya makanan berupa buah-buahan dari surga. Dan siapa saja orang muslim yang memberi minuman kepada orang muslim lainnya yang kehausan, niscaya Allah akan memberinya minuman dari Ar-Rahiq Al-Makhtum, minuman dari minuman suci yang ditutup. Ya, jadi di antara faktor yang memperbesar pahala pahala sedekah adalah sesuai dengan kebutuhan orang yang diberi sedekah.
Baik. Nah, inilah 7 faktor yang bisa memperbesar pahala sedekah. Baik. Masih ada pembahasan-pembahasan berikutnya, yaitu berkaitan tentang bolehkah wanita berinfak dengan harta suaminya. Kemudian bolehkah seseorang itu berinfak atas nama orang lain atau atas nama mayit. Ya, bolehkah bersedekah untuk orang kafir, dan seterusnya. Pembahasan-pembahasan berikutnya ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.